sukses dan masalah itu satu paket. Kalau sudah satu paket, Anda nggak bisa pisahkan. Rekan-rekan, semangat pagi. Kembali bersama saya Pusta Heri Kurnia, PHK dari Mindset Indonesia di Success Inspiration. Ya, kali ini saya punya satu buku yang luar biasa. Ini dia bukunya. Mungkin luar biasa sekali teman-teman. Ya, karena kalau kita buka seperti ini, perhatikan, ada isinya? Tidak, ya. Anda lihat isinya? Nggak ada, kosong. Isinya kosong. Tapi kalau buku ini diusap seperti ini, perhatikan, wow, ya, luar biasa, wow, berubah lagi, ya, dari yang tidak ada gambarnya berubah jadi abu-abu dan terakhir berwarna. Bagaimana caranya? Ada rahasianya, nanti saya share ya. Yang paling penting yang saya mau ceritakan adalah ternyata satu hal itu bisa berubah ya, bisa mengalami perubahan. Sama halnya dengan mindset kita. Mindset kita itu bisa diubah loh, bisa berubah dari yang mungkin tadi melihat sesuatu tuh bisa yang kosong ya, kemudian kita lihat, ubah mindset, ubah sudut pandang, kita bisa melihat sisi yang lain, sampai akhirnya kita bisa melihat ternyata benda yang sama yang tadinya kita lihat kosong itu ternyata bisa penuh dengan warna. Ya, jadi kita bisa mengubah mindset kita. Salah satu yang bisa kita ubah adalah mindset, pola pikir kita, sudut pandang kita terhadap masalah. Kalau dengar kata masalah, apa yang kebayang di pikiran Anda? Sesuatu yang negatif, sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang malas, sesuatu yang Anda hindari. Kalau bisa hidup ini jangan pernah ada masalah. Makanya seringkali orang berdoa, Tuhan jangan kasih saya masalah, semuanya lancar. Tetapi apakah semuanya lancar? Ternyata tidak. Nah, kita perlu punya mindset yang tepat terhadap masalah supaya kita bisa semakin cepat meraih kesuksesan kita. Ya, ada 5 mindset, 5 sudut pandang, 5 persepsi yang harus Anda miliki supaya Anda bisa berhasil dalam kehidupan. Ya, apapun masalah Anda, 5 mindset ini dapat membantu Anda mengatasi masalah tersebut. Mindset terhadap masalah. Yang pertama, ini menarik sekali. Saya suka sekali mindset ini. Ya. Masalah dan sukses sama dengan satu paket. Sekali lagi, sukses dan masalah itu satu paket. Kalau sudah satu paket, Anda nggak bisa pisahkan. Ya, saya sering kali berkata dalam kelas-kelas pelatihan, saya minta peserta menjawab, siapa di antara Anda yang mau sukses? Dan mayoritas akan angkat saya. Tetapi kemudian saya tanya lagi, siapa di antara Anda yang mau terima masalah? Semuanya nggak ada yang mengangkat tangan. Artinya semua orang ingin sukses, tetapi tidak semuanya mau senang menghadapi masalah. Ya, padahal sukses dan masalah satu paket. Orang yang mau sukses pasti akan menemui masalah dalam proses pencapaian kesuksesan. Sebagai contoh, saya punya anak usia 1 tahun. Ya, dulu waktu awal-awal bayi, katakanlah si anak ini lucu banget ya, luar biasa. Dan definisi sukses kami sebagai orang tua adalah supaya si anak ini bisa hidup dengan gizi yang cukup. Salah satunya dalam minum susu. Ya, kita pengen anak ini kebutuhan susunya tercukupi. Yang jadi soal adalah ketika kita biasa malam tidur, pagi bangun, si anak pagi minta susu, siang minta susu, malam minta susu, dini hari pun minta susu. Bisakah kita bilang, nak, besok saja minumnya? Ya, sehingga kita nggak usah bangun gitu ya, besok aja kasih minum. Bisa sih bisa, tapi apakah anak berhenti minta susu? Enggak. Ya, jadi anak tetap minta susu dan kita tetap harus memberi susu malam dini hari, meskipun kita nggak nyaman. Ya, saya harus deal with the new problem. Saya harus deal dengan masalah baru yang muncul kalau saya ingin mencapai kesuksesan anak saya sehat. Ya, jadi masalah
tidak bisa dihindari, masalah pasti ada, dan sukses dan masalah itu satu paket. Saya harus menyelesaikan masalah minum susu anak saya supaya bisa mencapai kesuksesan anak saya mendapat asupan gizi yang cukup. Ya, jadi sukses dan masalah satu paket. Anda nggak bisa mau sukses tapi nggak mau terima masalah. Apapun kesuksesan yang Anda ingin raih, promosi pasti akan ada masalah. Omset naik pasti akan ada masalah. Mendapatkan pasangan pasti akan ada challenge, masalah dan prosesnya. Jadi jangan berdoa Tuhan jangan sampai ada masalah. Menurut saya tidak tepat. Karena masalah pasti ada. Yang perlu doakan adalah Tuhan berikan saya kekuatan, ya, jadikan saya supaya jauh lebih kuat dari masalah itu. Jangan berdoa Tuhan pindahkan gunungnya, enggak. Jadikan saya lebih kuat supaya bisa lewat gunung tersebut. Ya, mindset yang pertama, masalah dan sukses sama dengan satu paket. Mindset pola pikir yang kedua adalah masalah adalah bungkus rezeki dari Tuhan. Masalah adalah bungkus rezeki dari Tuhan. Seringkali orang ya menolak masalah karena kelihatannya nggak enak, sesuatu yang bikin capek, nggak nyaman, ya, menghabiskan waktu dan energi untuk sesuatu yang nggak jelas, sehingga orang malas lakukan. Padahal Thomas Alva Edison mengatakan, ya, kesempatan itu datang dalam bentuk kerja keras, dalam bungkusnya kerja keras, sehingga orang tidak mau ambil bungkus tersebut, kerja keras tersebut, dan dia otomatis tidak dapat kesempatannya. Jadi kalau Anda mau sukses, ketika Anda dapat masalah, Anda harus lihat ini sebagai bungkusnya. Namanya bungkus, ya, bungkus itu di luarnya. Untuk dapat hadiahnya, untuk dapat rezekinya harus buka dulu bungkusnya. Begitu Anda selesai buka bungkus, Anda bisa ambil rezekinya, hadiahnya dari Tuhan. Sebagai contoh, ada seorang rekan saya, ya sahabat saya namanya Rangga Irawan. Ya saat ini beliau menjabat sebagai HR Director and Consultant di SAS Group, jaringan hotel SAS. Ya. Kemudian dulu waktu di salah satu perusahaan dalam karirnya, pernah suatu ketika, ya beliau ini menjabat di tim HR. Suatu ketika atasan beliau meminta dia membuatkan pidato untuk direktur, ya, untuk direksi. Ya. Bayangkan buat naskah pidato. Itu bukan job desk dia. Itu bukan kompetensi dia, dan dia belum pernah melakukan itu. Dia lakukan. Yang jadi soal adalah, apakah ketika dia lakukan, gajinya nambah? Jawabnya tidak. Ya, kerjaan nambah? Jawabnya iya. Masalah baru? Iya. Ya, banyak orang ketika dihadapkan dalam situasi ini, mereka akan menolak atau mengerjakan dengan biasa-biasa. Tetapi Rangga Irawan berbeda. Ya, dia membuka bungkus ini dengan baik. Dia mengerjakan naskahnya dengan baik, kemudian meskipun tidak sempurna, tapi kemudian masih ada revisi dan sebagainya, dan akhirnya dia menemukan ternyata rezekinya di balik itu adalah dia bisa lebih dekat dengan direksi, lebih dekat dengan direktur, dan ketika dia dekat dengan direktur, ini adalah sumber rezeki kemana-mana. Ya tentunya untuk promosi jauh lebih mudah, untuk menginfluence orang jauh lebih mudah. Jadi masalah ketika dibuka, ternyata itu bungkusnya saja, dan dalamnya ada peluang, ada rezeki, ada gift dari Tuhan. Jadi setiap kali Anda punya masalah, pikirkan bahwa ini adalah bungkus rezeki dari Tuhan. Rezeki apa yang saya dapat? Ya Tuhan tidak pernah memberikan langsung kepada kita rezekinya secara langsung. Ketika kita berdoa, Tuhan, saya ingin penghasilan yang lebih, Tuhan akan kasih peluang yang mungkin bentuknya adalah atasan Anda minta sesuatu, atau orang minta tolong kepada Anda, atau Anda ditugasi sesuatu yang lebih challenging. Ya itu adalah bungkus rezeki dari Tuhan. Jadi lihat masalah sebagai bungkus rezeki. Terima dengan senang, terima dengan hati yang senang, buka dengan baik, Anda akan mendapatkan rezekinya di dalamnya. Mindset yang ketiga, masalah adalah peluang. Masalah adalah kesempatan untuk naik kelas. Ya, naik kelas. Setiap kali Anda naik kelas, pasti ada ujiannya, betul kan? Waktu SD kelas 1 mau naik ke kelas 2 ada ujiannya. Dari SD ke SMP mau naik ada ujiannya. SMP ke SMA mau naik ada ujiannya. Kalau Anda lulus ujian, Anda bisa naik ke SMA. Kalau Anda nggak lulus, Anda haruslah ujian lagi sampai akhirnya bisa naik. SMA ke kuliah dan seterusnya ya. Jadi dalam kehidupan pun sama.
masalah adalah kesempatan untuk Anda naik kelas. Ketika Anda dapat masalah, lihat itu sebagai ujian yang harus Anda selesaikan. Dan kalau Anda selesaikan, Anda bisa masuk ke kelas yang baru, ke level yang baru dalam kehidupan Anda. Level yang baru mungkin bagi Anda bisa berarti kehidupan keluarga yang baru, bisa berarti kehidupan karir yang baru, bisa berarti kehidupan bisnis yang baru, peluang yang baru, dan sebagainya. Masalah membantu Anda, peluang bagi Anda untuk naik ke sana. Ya, ketika dapat masalah, Anda bertanya, bagaimana hal ini bisa membuat saya lebih dahsyat? Bagaimana hal ini bisa membuat saya lebih cerdas, lebih lengkap, lebih strategik, lebih bijak dibanding sebelumnya? Jadi jangan lihat masalah sebagai sesuatu yang tidak mengenakan. Ya, ajukan pertanyaan, bagaimana hal ini membuat saya lebih dahsyat? Dikasih tugas baru. Oke. Ini adalah peluang supaya saya belajar hal baru, skills baru, sehingga saya lebih lengkap sebagai seorang profesional. Ini adalah peluang untuk belajar, networking, naik level, dan sebagainya. Jadi yang ketiga adalah masalah adalah kesempatan untuk naik kelas. Ketika dapat masalah, tarik nafas, katakan, yes, harus saya selesaikan supaya saya bisa naik ke kelas yang baru. Masalah adalah peluang untuk naik kelas. Itu yang ketiga. Nah sekarang yang keempat, mindset yang keempat. Setiap masalah ada solusinya. Nah sekali lagi, setiap masalah ada solusinya. Saya analogikan begini ya, seorang tukang gembok, kalau dia buat gembok, pasti dikasih kunci nggak? Yes, nggak mungkin dia bikin gembok nggak ada kuncinya, betul? Ya, seorang guru kalau dia bikin soal, ada jawabannya nggak? Pasti ada jawabannya. Meskipun guru ini yang tahu, tapi pasti ada jawabannya. Sama halnya dengan Tuhan. Tuhan mengizinkan masalah hadir dalam kehidupan Anda dan kehidupan saya. Ada solusinya nggak kira-kira? Yes. Jawabannya pasti ada solusinya. Gembok ada kuncinya, pertanyaan ada jawabannya, masalah pun ada solusinya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mencari solusi tersebut. Yang pasti setiap masalah ada solusinya. Kalau bagi saya, ketika saya ketemu masalah, salah satu cara yang paling mudah adalah dengan mencari tahu siapa yang sudah menyelesaikan masalah ini. Ya, siapa yang sudah menyelesaikan masalah ini, kemudian kita bisa bertanya, minta masukan, minta sudut pandang yang baru dari orang-orang yang lain, dari buku, dari segala informasi ya yang sudah berhasil. Dari situ mungkin ada yang solusinya tinggal kita pakai. Kita nggak ubah, tinggal kita pakai. Tapi ada juga beberapa yang solusinya harus kita sesuaikan dengan situasi kita. Yang pasti ketika Anda tanya ke expert, orang yang sudah berhasil akan jauh lebih mudah mendapatkan solusi ya. Setiap masalah ada solusinya. Kalau fokus mencari, pasti ketemu. Kalau fokus mencari, pasti ketemu. Kalau fokus mencari, pasti ketemu. Kalau belum ketemu solusinya, berarti kita kurang fokus. Sesimpel itu. Setiap masalah ada solusinya. Kalau fokus cari, pasti ketemu. Kalau belum ketemu, berarti kita kurang fokus. Ya, setiap masalah ada solusinya. Jadi ketika Anda dapat masalah, tenang saja. Ya, tenang saja. Pasti ada solusinya. Anda tinggal cari. Yang kelima, mindset yang kelima adalah setiap masalah itu bisa diselesaikan dengan strategi dan sumber daya yang tepat. Strategi maksudnya cara, sumber daya itu resource, hal-hal yang bisa Anda pakai untuk menyelesaikannya. Ya, setiap masalah bisa diselesaikan dengan strategi dan sumber daya yang tepat. Sebagai contoh, Anda seberapa kuat ya? Mengangkat 10 kg bisa? Ya 10 kilo ya misalnya. Kalau angkat 50 kilo, wah mulai mikir. 100 kilo bisa? 1 ton bisa? Jawabannya apa? Kan tadi setiap masalah ada solusinya. Berarti jawabannya 1000 kilo atau 1 ton bisa? Berarti jawabannya bisa. Tinggal caranya bagaimana? Jawabannya bisa ya. Caranya adalah Anda pakai alat bantu. Mungkin Anda minta bantuan orang banyak atau pakai alat bantu crane, forklift dan sebagainya. 1 ton pun bisa, 10 ton pun bisa. Asal strategi dan
sumber dayanya tepat. Anda bekerja 12 jam sehari, bisa? Wah, bisa Pak, dengan sampai sekali. 24 jam sehari, bisa? 40 jam sehari, bisa? Setiap masalah ada solusinya. Jadi jawabannya pasti bisa. Hanya strateginya. Bagaimana caranya kita bisa bekerja 40 jam sehari? Kalau kita sendiri nggak mungkin. Tetapi kalau Anda hire 5 orang ya, Anda kerjasama dengan 5 orang, masing-masing bekerja 8 jam untuk Anda, maka 8 kali 5 sudah 40 jam. Anda sudah bisa bekerja 40 jam sehari. Wah, curang dong Pak. Bukan curang ya, memang begitu, namanya strategi dan sumber daya yang tepat. Jadi semua masalah bisa diselesaikan dengan strategi dan sumber daya yang tepat. Kalau ada masalah yang belum diselesaikan, berarti strateginya belum tepat atau sumber dayanya belum tepat. Apa masalah Anda? Mungkin dalam mencapai target, mungkin dalam mencari pasangan, mungkin dalam promosi, mungkin dalam usaha. Apakah strateginya sudah tepat? Apakah sumber dayanya sudah tepat? Kalau Anda ubah strategi dan sesuaikan sumber daya, saya yakin target Anda, masalah Anda bisa diselesaikan. Ya, kalau belum berhasil, berarti strateginya belum tepat, sumber daya belum tepat. Mungkin ada sesuatu apa yang harus Anda ubah dalam diri Anda, apa yang harus diubah dari sumber daya Anda, dari strategi Anda, supaya akhirnya bisa mencapai sasaran yang Anda inginkan. Ya, jadi itu adalah 5 mindset yang harus Anda miliki ketika melihat masalah. Yang pertama, masalah adalah sukses satu paket. Yang kedua, masalah adalah bungkus rezeki dari Tuhan. Yang ketiga, masalah adalah kesempatan untuk naik kelas. Yang keempat, setiap masalah pasti ada solusinya. Dan yang kelima, setiap masalah bisa diselesaikan dengan strategi dan sumber daya yang tepat. Ya, dengan mindset yang baru, saya yakin Anda akan lebih siap menghadapi masalah, bisa berpikir fokus mencari solusi, dan akhirnya Anda bisa menang terhadap masalah. Ya, seperti tadi, mindset Anda bisa diubah. Miliki mindset yang baru dalam masalah, dan saya yakin seberapa besar masalah Anda akan mengatakan tidak jadi soal, tidak jadi masalah, karena saya bisa mengatasi masalah tersebut. Sahabat berjuang, semoga bermanfaat. Dari saya, Pusayadi Kurnia, salam dahsyat luar biasa. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa tekan like dan komen di bawah. Supaya Anda terus mendapatkan motivasi, inspirasi, dan tips seputar pengembangan diri, pastikan Anda subscribe di channel ini dan tekan tombol lonceng. Terima kasih, salam dahsyat luar biasa.